Halo semuanya, selamat datang di BGB Sport Media. Kali ini gua kedatangan salah satu bintang tamu di mana dia adalah pendukung dari Barcelona sebenarnya. Tapi di sini kita nggak akan bahas Barcelona, kita akan membahas timnas Timnas Indonesia. Indonesia. Kali ini di sebelah gua ditemani oleh salah satu kerabat yang cukup oke knowledge-nya di dunia sepak bola. Kenalin dulu, ini dia. Halo semuanya, perkenalkan nama gua Ganang. Gua baru nggak terlalu lama sih di dunia sepak bola. Cuma ya hampir semuanya lah udah ngejalanin. Jadi di sini kita akan manggil dia dengan Bung Ganang, Iya. dengan brandingan Bung Ganang. Kira-kira nih, lu ngikutin timnas Indonesia udah dari kapan, Bung? Kalau timnas Indonesia ya, gua dulu tuh paling suka banget di eranya Andik Firmansyah sama Boas Salosa. Itu di tahun 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah, kalau Boas Salosa, Andik Firmansyah. 2010 kalau nggak salah. Itu prime-nya Andik Firmansyah, Boas Salosa. Pas final Piala AFF di sana tuh gua agak kecewa sedikit ya, karena Indonesia tuh selalu ganti pelatih terus, Benar. ganti taktikal, jadi agak mungkin sekarang tuh kurang apa ya, masih kurang struck lah dari skema permainannya. Jadi dari segi skema permainan agak kurang serak karena mungkin dari zaman dulu tuh kita memang gonta-ganti pelatih mulu ya. Iya, gonta-ganti pelatih mulu. Dari sekian banyaknya pelatih mungkin ada beberapa yang hampir cocok sama skema permainannya Iya benar. timnas Indonesia. Kayak misalkan yang udah meninggal itu siapa namanya? Alfred Riedel misalnya. Alfred Riedel, ya Alfred Riedel itu lumayan cocok lah buat timnas Indonesia. Terus semakin berkembang ke sini ada Luis Milla yang gue suka tuh, dia taktikalnya bagus. Cuman dari PSSI gue bingung, tiba-tiba dia ngelepas gitu aja. Karena kalau misal dia masih lama itu ada perkembangan sih dari timnas Indonesia. Benar kalau dibandingin iya. Itu salah satu pelatih yang punya prospek sebenarnya tuh. Iya, karena Indonesia tuh cenderung main long ball terus, dia nggak pernah main dari kaki, belum berani dia nguasain bola. Seperti kayak gitu sih. Nah, berarti kalau dari segi permainan sebenarnya lu lebih seneng ke Luis Milla pada saat itu sebelum adanya Sintayong. Oke, iya. Belum ada Sintayong, gue lebih cenderung suka ke Luis Milla. Karena Luis Milla itu ya tahu sendiri lah, Spanyol tuh permainan cantik banget kan. Nah, Dari kaki dari bawah terus ke depan dia mainnya gimana ya? ya cukup bagus lah ya dari segi direct pasnya ya, dari kaki ke Possession kaki. ball, Benar, possession position ball itu bagus. Jadi itu sih dari Luis Milla. Iya, Luis Milla emang salah satu pelatih yang cukup disenangi ya pada saat itu ya. Iya, cukup disenangi sekali. Dia juga legenda profesional dari Spanyol juga. Benar. Luis Milla. Dia main di Barcelona, Real Madrid kalau nggak salah ya. Iya, Real Madrid. Itu sih emang keren sih. pengalaman udah luar biasa lah. Luis Milla tuh nggak bisa diraguin lagi lah. Luis Milla. Ya itu Luis Milla. Sekarang mungkin kita akan beralih transisi ke Sintayong yang dimana ini salah satu pelatih yang benar-benar mengguncang ibaratnya dari pendukung timnas yang pendukungnya nggak terlalu banyak. Lama-lama akhirnya atmosfernya jadi makin tinggi ketika dipegang oleh Sintayong. Itu kan terbukti ketika kita di GBK ya, itu banyak banget Iya benar. pendukungnya kan, selalu full house kita, selalu sold out tiketnya. Apalagi masyarakat Indonesia tuh terlalu berharap banget kan buat kayak Sintayong ini, namanya di Korea itu udah ngebawa Korea tuh menang dari Jerman 2-0 itu pada saat itu. Jadi masyarakat itu selalu berambisi lah kalau misal kita tuh bisa seperti Korea. Ya, benar. Tapi ya kenyataannya kan kita harus nerima realita, pemain-pemain kita yang seadanya gitu kan. Jadi Sintayong pas datang ke sini itu bener-bener dari nol banget, Bung. Iya benar. Jadi benar. Kita tuh punya ekspektasi bahwa kita itu bisa menyamai rekor dari kayak Korea ketika tahun 2018 itu kan. Betul. Waktu 2018 timnas Korea mengalahkan Jerman 2-0 ya kalau nggak salah waktu itu. 2-0 ya. Ya. Dan itu ya kita nggak bisa
ya realita nggak sesuai dengan Iya, ekspektasi sebenarnya nggak kan. bisa. Karena kan pemain dari kita sendiri kan ya tahu sendiri lah. Sebelum adanya pemain abroad kan Sintayong datang ini kan ketika timnas Indonesia bahkan belum nol, Bu. Iya, Masih minus pada saat itu kan. masih minus. Masih minus, tapi Masih jauh Sintayong dari masih jauh. rata-rata. Sintayong datang untuk justru malah ngasih pembelajaran-pembelajaran baru yang Iya, seharusnya itu teknik dasar yang udah kita miliki dari dulu. benar benar. Seharusnya, tapi pada saat itu Sintayong datang justru malah ngasih pembelajaran yang kita aja kaget kok di pemain profesional malah baru diajarin teknik passing dan lain Benar. sebagainya kan. Sebenarnya bukan dari pelatih aja sih, Bung. Dari manajemen juga, seperti kayak sebelum dari Erick Thohir kan kita dipegang oleh Ratu Tisa ya kan. Nah, Ratu Tisa ini mungkin menurut gue masih kurang banget dari segi aspek sepak bola Indonesia ini. Masih harus perlu belajar dari Erick Thohir mungkin yang udah pengalaman megang Inter Milan. Iya, terus aspek sepak bola kita juga bukan soal seniornya juga. Kita juga harus prospek dari pemain juniornya. Iya benar. Pemain-pemain juniornya harus kayak liga-liga di luar lah, ada Liga 3, Liga 2, Liga 1. Itu harus benar-benar berjalan lancar sih menurutnya. Iya, jadi sebenarnya benar struktur untuk bisa timnas Indonesia berkembang dan bisa ditakuti sama dunia itu sebenarnya memang strukturnya itu harus dari bawah, dari Iya. liga-liga mudanya dulu. Ya, nah, dan itu memang ya kita di luar dari kontroversinya Erick Thohir ya kita respect lah sama dia ya. Dia kan udah dari segi pengalaman emang udah gacor Betul. banget ya. Inter Milan, bahkan megang Betul. DC United dan juga beberapa klub di luar negeri. Nah, sekarang nih kita beralih transisi ke Patrick Kluivert nih. Nah, gimana menurut lu? Nah, itu kan aneh banget, itu gue benci banget sumpah. Udah gue benci banget kenapa harus digantikan gitu lah. Iya, benar. Ya, itu gimana? Lu ngeliat Patrick Kluivert itu gimana? Kalau menurut gue ya, Patrick Kluivert ini kan dari segi pengalaman pelatih itu masih minim sebenarnya. Cuman mungkin keputusan PSSI juga ngambil bukan Patrick Kluivert juga, dia ngambil Dani Lanzard dan namanya Ya lupa gua karena udah lama banget kan itu. Gua udah berusaha melupakan mereka sebenarnya. Makanya jadi gua udah nggak mau Dani nginget-nginget Lanzard lagi sama satu lagi ya? sama si Prof itu kan. Iya. Iya. Cuman gua udah jujur gua udah agak lupa ya karena gua berusaha untuk melupakan mereka ya. Iya, sebenarnya agak aneh juga ya. Karena kita tuh masih dalam proses buat menuju ke Piala Dunia dan masih ada kesempatan juga kan buat Sintayong itu bisa ngebawa timnas kita ke Piala Dunia. Tiba-tiba ganti, entah kenapa lah keputusan PSSI itu kayak gitu. Ya pergantian yang sebenarnya dipertanyakan ya. Iya. Ya di balik kontroversi itu kan kita juga tetap harus respect lah sama semuanya kan. Iya, Karena kan pasti kan itu kan ada komunikasi untuk menggantikan Sintayong atau tidak pada saat itu. Sampai akhirnya keputusan untuk menggantikan Sintayong harus dilakukan walaupun sebenarnya hasilnya pahit ya. Itu bisa kita rasakan. Kita Betul, gagal ke Piala Dunia, kita turun rank jauh banget dan Iya. juga banyak-banyak aspek lagi yang cukup sedih gitu kalau diingat-ingat Mungkin pada dari masa itu. PSSI itu sendiri mau ganti Sintayong mungkin pengen lebih berkembang permainan kita, tapi kenyataannya Patrick Kluivert ini kan minim banget dari segi pelatihan, belum ngerti juga pemain-pemain Asia, dia juga pemain-pemain mantan pemain Eropa dari taktik Spanyol, dia belum ngerti pemain-pemain kita kayak seperti pemain-pemain Ligue 1 ini lah. Iya benar. Ya kita ya seminim pengetahuan gua tentang Patrick Kluivert ya kita respect lah sama dia sebagai pemain gitu. Iya, Dia kan jago banget ya sebagai seorang striker di Belanda. Dia juga legendnya Belanda. Terus juga legendnya Barcelona. Benar. Dia emang jago sebagai pemain gitu, sebagai striker dia oke gitu. Tapi kalau untuk dari segi kepelatihan benar kata lu tadi bahwa dia belum punya taraf untuk sampai di tahap sebagai pelatih Iya. profesional lah. Benar. Karena kan dari segi pengalaman dia juga baru jadi pelatih Iya. beberapa kali doang, nggak sebanyak kayak Sintayong pada saat itu sebenarnya. Ya tapi semoga itu bisa jadiin pelajaran lah buat kepelatihan di era sekarang nih. Dimana era sekarang ini kan adalah eranya John Herman nih. Iya. Nah kalau lu ngelihat dari perpindahan dari beberapa pelatih sebelumnya ke pelatih yang sekarang nih, kira-kira menurut lu John Herman ini gimana dari sekilas pandangan lu? Kalau John Herman ini kan udah punya pengalaman cukup bagus dia di klub maupun di timnas Kanada, iya.
Jadi ya nggak bisa di apa ya? Ya nggak bisa diragukan sebenarnya kan. Lah diragukan karena dia prospeknya sangat luar biasa di timnas. Pas pertandingan kemarin itu kita bisa ngeliat tuh cara permainan timnas Indonesia tuh kayak gimana, sabarnya, kedepannya kayak gimana. Iya benar. Jadi dari segi permainannya itu memang luar biasa banget ya Luar biasa Herman. sekali. Tapi emang bener sih gue waktu pas ngeliat permainan John Herman memang belum terlalu kelihatan, tapi seenggaknya kita punya secerca harapan gitu loh. Dibanding ketika kita dipegang sama Patrick Kluivert gitu kan, itu kan ampas banget, gue masih Patrick itu Parah. gue benci banget sebenarnya. Itu, Pak. Ya tapi kalau dilihat ya John Herman kan juga baru beberapa kali doang kan ngelatih kan. Iya, benar. Juga belum ada 2 tahun, baru setahun juga belum sebenarnya kan Kita bisa harus dibilang. lihat prospeknya selanjutnya Nah. lagi sih. Ini kan baru awal doang waktu FIFA Matchday kemarin kan. Iya benar. Tapi gue udah cukup puas lawan timnas Bulgaria. Ya. Nah, timnas gila. Bulgaria itu sangat berani sih pemain-pemain kita lawan timnas Bulgaria. Walau lawannya pemain-pemain Eropa gitu Benar. kan. Punya kualitas permainan yang mungkin jauh lebih baik dari kita. Iya. Tapi mental tuh nggak bisa diragukan. Ya, tapi waktu pas lawan Bulgaria ya gue baru ingat ya. Itu tuh Bulgaria tuh di atas kertas tuh kita pasti kalah loh sebenarnya. Pasti. Itu jauh banget ranknya di atas kita. Permainan mereka juga luar biasa. Mereka pemain-pemain Eropa. Iya. Tapi justru kita nggak kalah dari mentalnya gitu loh. Iya. Mental kita nggak kalah. Bahkan dari segi permainan kita nge-press terus gitu. Dari ball positionnya aja mereka harus terkurung gitu. Ibaratnya Iya. mereka terkurung di dalam pertahanan mereka ngelawan timnas Indonesia. Yang Betul. notabene kita itu masih di atas kertas kita kalah lah dari segi Betul. ranking kita jauh sama mereka. Dari segi kualitas pemain juga hampir 11-12. Iya. Cuman kan kekompakan satu sama lain itu kan yang juga masih jadi jadi perdebatan juga kan. Sampai akhirnya timnas Indonesia nunjukin kualitas bahwa kita nggak kalah sama pemain-pemain Betul. Bulgaria. Dan itu juga dibawa ke pelatihan John Herman. Iya. Nah kalau dari segi pelatihan John Herman yang gue lihat dengan Patrick Kluivert dan juga Sintayong, menurut gue John Herman ini sama Sintayong ini punya kesamaan dari segi sebagai pelatih. Iya. Kenapa gue bilang ada kesamaan? Contohnya kayak Patrick Kluivert kan 90 menit pasti dia duduk Betul. di pinggir lapangan, dia duduk, jarang ngasih instruksi. Ada beberapa aspek sih dari John Herman dan Sintayong ini. Bukan berarti di taktik dalam permainan ini. Mungkin di dalam ruang ganti. Iya. Mungkin dia ngerubah mental dari pemain kita. Yang awalnya ya tahu sendiri lah, pemain kita tuh kalau udah ketinggalan 1-0 tuh pasti Nah, udah ngedown parah kan. pasti. Udah ngedown parah dari zaman sebelum Sintayong. Nah sekarang tuh pemain kita udah berani, udah nggak mandang lu siapa gitu ya kan. Yang penting mah kekompakan tim lah, tim. Ya sebenarnya kekompakan tim itu kan tercipta kan di ruang ganti sebenarnya bisa di situ loh. Dari ruang ganti. Dari ruang ganti, dan juga di ruang ganti kan ada faktor kita ngelihat pelatihnya siapa, yang ngelit mereka semua di lapangan siapa, kaptennya. Betul. Dan alhamdulillah kan kita punya Jay Idias gitu ya, yang bisa ngelit, ya yang bisa punya pengalaman. Di satu sisi John Herman yang juga punya sisi kebapaan, yang anggap anak-anak itu adalah mereka semua anak-anaknya. Betul. Jadi kekeluargaan ini yang sebenarnya harus dipertahankan gitu, harus bisa dibentuk. Dan alhamdulillah itu gue ngeliat udah ada perubahan dari situ. Betul. Itu dari kita tadi bahas dari sisi kepelatihan, dan sekarang kita bakal masuk ke poin inti utama dalam konten ini. Siap. Sekarang jadi kita bakal ngebahas timnas Indonesia yang bakal jalanin pertandingan Garuda Champions Series, di mana ini merupakan salah satu ajang yang dilakukan oleh PSSI untuk mempertemukan pertandingan persahabatan yang dimana ini masuknya ke dalam FIFA Matchday. Dan nanti kemenangan-kemenangan yang akan kita dapatin itu yang bakal nambah poin kita nanti. Betul. Kita bakal lawan beberapa negara, cuman 2 sebenarnya, yaitu Oman dan juga Mozambik. Tapi sebelum itu, menurut lu gimana nih? Kira-kira timnas Indonesia bakal ngejalanin Garuda Champions Series? Menurut gua